Pernah tidak kalian merasa seperti waktu 24 jam sehari itu tidak cukup? Bangun pagi, langsung sibuk dengan pekerjaan, belajar, atau bisnis. Lalu tiba-tiba sudah malam dan kalian masih harus lanjut kerja. Ada yang bilang, kalau mau sukses, kerja keras itu wajib. Tapi di sisi lain, ada juga yang percaya kalau terlalu sibuk bekerja justru bisa bikin kita kehilangan momen-momen penting dalam hidup. Nah, di era sekarang, terutama di tahun 2025 ini, ada dua pola hidup yang sering dibandingkan, hustle culture dan work-life balance. Kira-kira, mana yang lebih baik untuk kita? Mari kita bahas. Hustle culture adalah budaya yang mendorong seseorang untuk terus bekerja keras tanpa henti. Filosofinya sederhana, semakin banyak usaha yang kita keluarkan, semakin besar hasil yang akan kita dapatkan. Hustle culture sering dikaitkan dengan orang-orang yang bekerja dari pagi sampai malam, selalu produktif, dan merasa bersalah kalau sedang santai. Sementara itu, work-life balance adalah konsep yang menekankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Orang yang menerapkan work-life balance percaya bahwa bekerja itu penting, tapi kesehatan mental, keluarga, dan waktu untuk diri sendiri juga tidak boleh dikorbankan. Di zaman sekarang, dengan teknologi yang semakin maju dan persaingan kerja yang ketat, kita seringkali terjebak dalam dilema antara bekerja keras tanpa batas atau menjaga keseimbangan hidup. Lalu, mana yang lebih baik? Yuk, kita dalami lebih lanjut. Salah satu keuntungan terbesar dari hustle culture adalah pertumbuhan karir yang lebih cepat. Ketika seseorang terus bekerja keras dan memberikan usaha terbaiknya, mereka lebih mungkin untuk mendapatkan promosi atau peluang bisnis yang lebih besar. Dalam dunia kerja yang kompetitif, individu yang memiliki etos kerja tinggi seringkali lebih mudah mendapatkan pengakuan dari atasan atau klien mereka. Selain itu, hustle culture juga dapat meningkatkan kedisiplinan dan mental yang lebih tangguh. Dengan membiasakan diri untuk selalu bekerja keras dan mengatasi berbagai tantangan, seseorang menjadi lebih tahan banting dalam menghadapi tekanan dan rintangan. Mereka tidak mudah menyerah dan cenderung memiliki pola pikir yang fokus pada solusi daripada masalah. Keuntungan lainnya adalah terbukanya lebih banyak peluang. Dalam dunia yang terus berkembang, semakin banyak kita bekerja dan mengeksplorasi berbagai bidang, semakin besar kemungkinan kita untuk bertemu dengan orang-orang baru dan mendapatkan kesempatan yang tidak akan datang jika kita hanya bekerja dalam zona nyaman. Seseorang yang selalu berusaha dan tidak mudah puas dengan pencapaian mereka seringkali dapat menemukan peluang emas yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Namun, di balik semua manfaatnya, hustle culture juga memiliki dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Salah satu dampak yang paling umum adalah kelelahan mental dan fisik. Ketika seseorang terus-menerus bekerja tanpa jeda, tubuh dan pikirannya dipaksa untuk terus beroperasi dalam mode kerja tinggi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan stres berat dan kelelahan kronis. Banyak orang yang mengalami burnout karena mereka merasa harus selalu produktif tanpa mengenal batasan diri mereka sendiri. Selain itu, hustle culture juga sering mengorbankan kehidupan sosial seseorang. Orang yang terlalu fokus pada pekerjaan cenderung tidak memiliki cukup waktu untuk keluarga dan teman. Akibatnya, hubungan sosial mereka menjadi renggang, dan mereka bisa merasa kesepian meskipun memiliki pencapaian karir yang tinggi. Banyak yang akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan momen-momen berharga bersama orang-orang yang mereka sayangi. Tidak hanya itu, produktivitas yang menurun juga menjadi risiko besar dalam hustle culture. Terlalu banyak bekerja tanpa istirahat justru dapat menyebabkan performa kerja menurun. Ketika seseorang kelelahan secara fisik dan mental, daya fokus mereka menurun, kreativitas berkurang, dan kesalahan dalam pekerjaan lebih sering terjadi. Alih-alih mendapatkan hasil maksimal, mereka justru menjadi kurang efektif dalam bekerja. Salah satu keuntungan utama dari work-life balance adalah kehidupan yang lebih sehat. Dengan adanya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, seseorang dapat menjaga kesehatan fisik dan mental mereka dengan lebih baik. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk berolahraga, tidur yang cukup, dan menjaga pola makan yang sehat, sehingga tidak mudah mengalami stres atau kelelahan kronis. Selain itu,
Work-life balance juga memungkinkan seseorang untuk memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Dengan memiliki waktu untuk keluarga dan teman, seseorang bisa lebih menikmati momen-momen berharga bersama orang-orang yang mereka sayangi. Interaksi sosial yang baik juga dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi tingkat stres. Keuntungan lainnya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas. Ketika seseorang memiliki waktu untuk istirahat yang cukup dan menikmati kehidupan di luar pekerjaan, mereka cenderung lebih fokus saat bekerja. Hal ini membantu mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien dan menghasilkan ide-ide yang lebih segar. Dengan kata lain, work-life balance bukan berarti malas atau kurang ambisius, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang dapat bekerja dengan lebih cerdas dan efektif. Selain pertumbuhan karir yang lebih lambat dan kurangnya tantangan, work-life balance juga bisa menyebabkan seseorang kehilangan peluang besar di dunia kerja. Banyak industri yang bergerak dengan cepat dan menuntut ketekunan tinggi, sehingga mereka yang terlalu menjaga batas antara kerja dan kehidupan pribadi mungkin tidak mampu mengikuti ritme yang dibutuhkan untuk sukses. Dalam beberapa kasus, terlalu berfokus pada keseimbangan hidup bisa membuat seseorang terlalu nyaman dan kurang fleksibel dalam menghadapi tantangan baru. Ketika seseorang terlalu membatasi jam kerja atau enggan mengambil tanggung jawab tambahan, mereka bisa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru atau membangun koneksi yang lebih luas. Selain itu, beberapa orang yang terlalu menekankan work-life balance bisa mengalami kesulitan dalam mempertahankan rasa kepuasan kerja. Ketika seseorang terlalu sering mengambil waktu istirahat atau membatasi kerja hanya pada jam tertentu, mereka mungkin merasa kurang terlibat dalam pekerjaan mereka. Akibatnya, semangat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dalam karir bisa berkurang. A adalah seseorang yang menerapkan hustle culture. Dia bekerja dari pagi sampai tengah malam. Akibatnya, dia cepat naik jabatan, punya bisnis yang berkembang, dan hidupnya terlihat sukses. Tapi di balik itu semua, dia sering merasa stres, jarang bertemu keluarga, dan kadang merasa kesepian. Sementara itu, B lebih memilih work-life balance. Dia bekerja sesuai jam kerja, selalu menyempatkan waktu untuk liburan, dan menjaga kesehatan mentalnya. Hidupnya lebih santai, tapi pertumbuhan karirnya tidak secepat A. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pertanyaannya, kalian lebih ingin jadi yang mana? Tidak ada jawaban yang mutlak benar atau salah. Hustle culture bisa membawa kesuksesan, tapi kalau berlebihan, bisa merusak kesehatan dan kebahagiaan kita. Sebaliknya, work-life balance memang menjaga kesehatan mental dan kehidupan sosial, tapi bisa saja memperlambat perkembangan karir. Jadi, pilihannya ada di tangan kita. Yang penting, kita harus tahu batasan diri sendiri. Kalau merasa terlalu lelah, istirahatlah. Kalau merasa terlalu nyaman, tantang diri untuk bekerja lebih keras. Intinya, cari keseimbangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup kita. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang bekerja keras atau bersantai, tapi tentang bagaimana kita bisa menikmati perjalanan tanpa kehilangan diri sendiri di tengah-tengahnya. Jadi, kalian lebih memilih yang mana? Hustle culture atau work-life balance? Atau mungkin kombinasi dari keduanya? Yuk, share pendapat kalian.